Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Siti Limuna. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai premi asuransi jiwa. Kenapa kita harus belajar tentang premi asuransi jiwa ya? Sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang asuransi jiwa ya, besaran tertentu yang diberikan misalkan saat seseorang itu meninggal, jika kontinu, atau di akhir tahun kematian ya, baik itu akhir tahun penantian macam-macam ya jenisnya. Ada yang asuransi jiwanya seumur hidup ataupun ditunda, macam-macam ya. Dan selain itu, selain menerima yang namanya manfaat, juga harus seseorang nasabah itu membayarkan sejumlah tertentu ya untuk mendapatkan perlindungan yang kita sebut dengan premi. Baik, kita perhatikan bagaimana cara menentukan premi ya. Nah, premi itu bisa didekati dengan prinsip kesamaan ya, yang mana kita mengingat kembali fungsi dari kerugian. Fungsi kerugian itu apa yang kita terima dikurangi dengan pembayaran ya, rangkaian pembayarannya. Jadi di sini kita berkaitan dengan manfaat yang diterima dan juga adanya apa yang telah kita bayarkan ya. Kita lihat selisihnya. Kalau seandainya ternyata yang kita ini pandangnya sebagai perusahaan asuransi ya. Jadi kalau seandainya kita telah memberikan sejumlah manfaat ya, nah kita kurangi dengan manfaat premi yang dibayar, maksudnya rangkaian-rangkaian yang dibayarkan oleh seorang nasabah, maka selisihnya kalau dia positif maka kita rugi ya, karena ternyata yang kita berikan itu lebih besar dibandingkan dengan yang masuk dari pembayaran premi contohnya. Nah, sedangkan kalau seandainya dia negatif ya berarti untung, karena ternyata lebih besar yang dibayarkan dibandingkan yang maksudnya yang diterima ya dibandingkan yang dikeluarkan. Nah, oleh karena itu dari rumusan loss tersebut kita bisa pandang dengan prinsip kesamaan, artinya misalkan kita impas ya, berarti nilai harapan L sama dengan 0, karena loss ini sendiri kan tergantung dari berbagai kemungkinan ya, artinya adanya unsur peluang. Misalkan jika seseorang itu di 1 tahun sudah tidak ada ya, misalnya sudah meninggal ya, berarti kan V pangkat 1 P bar A bar 1 ya, seperti itu. Nah, kita lihat, nah, misalkan ternyata dari semua kemungkinan loss itu adalah nilai harapannya adalah 0 ya, sehingga dengan rumus berikut kita bisa dapatkan gantikan L-nya dengan yang kita ketahui, VT min P bar A bar T gitu ya, misalkan untuk konteks kontinu. Nah, tadi VT itu adalah Z ya, A bar T itu adalah Y, maka kita bisa dengan rumusan nilai harapan berikut ya, dengan ya kita pisahkan ya, berarti nilai harapan Z min nilai harapan P bar Y. Nah, P di sini kan adalah suatu bilangan konstan, maksudnya suatu bilangan ya, jadi kita keluarkan dari nilai harapan, dia bukan suatu pubah. Jadi kita pandang adalah nilai harapan Y-nya dan nilai harapan Z. Kita tahu nilai harapan Y itu adalah actuarial present value untuk premi. Nah, ini untuk satu satuan nih, jadi APV-nya manfaat nilai harapan Z-nya. Seperti itu. Sehingga kita bisa tahu bahwa rumusannya adalah APV premi sama dengan APV manfaat. Seperti itu. Sehingga kalau ditanya terkait dengan rumusan premi tunggal bersih atau net single premium, itu bisa kita pandang bahwa pembayaran premi itu kan hanya sekali ya, misalkan seperti itu, berarti karena APV preminya 1 ya, pembayarannya hanya sekali, jadi misalkan gini ya, diketahui misal suatu ya, untuk sesuatu yang berhidup ternyata bayarnya itu hanya sekali,
rangkaian pembayarannya sekali di awal saja. Nah, artinya kita bawa di titik sini juga ya, artinya tetap 1 kan. Oleh karena itu nilai harapannya 1, sehingga kalau di APV preminya dia 1, maksudnya premi dibayarkan 1 ya, dan karena dia juga di bawahnya titik itu sendiri kan berarti 1 ya gitu. Dan ini kita pandang 1, nah berarti kan NSP nya single premium itu hanya APV manfaatnya saja, seperti itu ya, tidak memperhatikan yang premi ini karena premi kan 1 tadi, seperti itu. Oke, sebelum ke contoh, mari kita lihat atau kita review juga ya terkait beberapa bentuk-bentukan ya. Contohnya kalau kita ingat kembali terkait dengan penotasian dulu nih, misalkan untuk asuransi jiwa model kontinu. Kalau ABAR X ini kan maknanya adalah suatu polis asuransi jiwa seumur hidup ya. Dia kan asuransi jiwa seumur hidup karena dibayarkan benefitnya adalah 1, maka di sini adalah 1. Seperti itu, dan saat meninggal dunia maka dia pakainya BAR. Ya, sedangkan kalau sebagai contoh untuk kasus yang seperti ini nomor 4, berarti untuk asuransi jiwa berjangka 5 tahun. Ya, dan misalkan untuk seseorang yang berusia 10 tahun. Dia berjangka 5 tahun, ingat kembali. Dan untuk besarannya ternyata 10 pangkat 7. Nah, ini adalah ya yang kita besaran benefitnya sudah lebih, yang manfaatnya itu tidak 1 lagi. Nah, ini karena dia berjangka ada angka 1 ya di asuransinya dan dia BAR. Seperti itu. Nah, untuk kasus diskrit bedanya, tadi kalau untuk asuran APV manfaatnya dahulu ya, dia berarti AX. Nah, kalau seandainya asuransi jiwa berjangka 5 tahun ya, tadi kan sudah tidak ada barnya lagi kalau untuk yang konteksnya diskrit. Nah, penyesuaiannya dengan sigma nantinya. Berarti adalah benefitnya 10 pangkat 7 ya. Nah, di usianya 3 tahun sampai 5 tahun di akhir tahun kematian, seperti itu. Hal yang sama terhadap preminya sebetulnya ya. Preminya itu sendiri kan rumusnya itu adalah untuk ini rangkaian pembayaran di APV premi itu maksudnya seperti anuitas jiwanya ya untuk terhadap premi ya. Berarti kalau untuk konteks senilai 1 satuan artinya dia dengan rumus P-nya itu adalah khusus ya untuk yang pembayaran rangkaiannya itu adalah seumur hidup, berarti notasinya adalah P bar AX bar. Beda lagi nanti kalau untuk yang nilai manfaatnya itu benefitnya adalah misalkan 5.000 ya. Nah, berarti si P-nya ini nanti ada 5 berkaitan dengan PT-nya yang 5.000. Jadi kita tuliskan secara umum aja P bar AX. Jadi bedanya kalau untuk ada P bar AX, ada AX ini tuh itu adalah untuk satuan. Seperti itu untuk manfaatnya. Ini untuk yang diskritnya. Jadi dia bedanya untuk rangkaian pembayarannya itu misalkan di awal sehingga dot-dot seperti itu. Jadi selanjutnya kita cek untuk contohnya. Misal seseorang pria yang saat ini berusia 25 tahun membeli suatu polis asuransi dengan manfaat 100 juta rupiah. Tentukan rumusan cicilan premi yang harus dibayarkan. Tentukan rumusan premi tunggal bersih. Tadi yang kedua ini adalah NSP-nya. Nah, infonya jika tidak, nah kita cari jawabnya, jika kita ketahui sistem pembayaran premi, maka perhatikan produk asuransi yang dibeli. Jadi kan kita tidak tahu ya sistem pembayaran preminya di sini dikatakan apakah dia di awal ataupun di akhir atau kan dia kontinu seperti itu ya. Nah, kita pandang saja dulu dari asuransi jiwanya. Ternyata asuransi jiwa yang digunakan itu adalah asuransi jiwa hidup seumur hidup ya. Karena manfaatnya dibayarkannya tadi di akhir tahun. Seperti itu.
Nah, berarti tadi usianya 25 tahun, PT-nya manfaatnya 100 juta. Kita diminta untuk menentukan premi. Nah, untuk kasus yang pertama, kita bisa tuliskan dari sisi, karena tadi untuk menentukan untuk menentukan premi itu bisa menggunakan kesamaan ya, berarti APV premi sama dengan APV manfaat. Jadi kita buat saja masing-masing, misalkan APV manfaat, lalu yang kedua adalah APV premi. Nah, tadi kasusnya adalah seorang pria berusia 25 tahun membeli polis asuransi dengan manfaat 100 juta rupiah dibayarkan di akhir tahun. Premi dibayarkan di awal tahun seumur hidup. Nah, artinya premi yang dibayarkan di awal tahun seumur hidup itu tadi adalah sebesar, ini untuk manfaatnya ya, berarti kan 100 juta 10 pangkat 7 dikalikan dengan asuransinya dengan asuransi jiwa seumur hidup ya, berarti 25, karena dia diskret maka tidak ada barnya. Nah, lalu ini bisa dilihat penulisannya pada contoh kasus yang tadi di atas ya. Lalu untuk yang kedua, untuk APV premi, kita perhatikan pada kalimat yang mengatakan seorang pria berusia 25 tahun beli polis asuransi jiwa dengan manfaat 100 juta rupiah dibayarkan di akhir tahun. Nah, kita fokus bukan di sini, tapi di premi dibayarkan di awal tahun seumur hidup. Berarti di seumur hidup dari seseorang yang berusia 25 tahun. Nah, ini ya, jadi premi itu dibayarkan seumur hidup. Nah, oleh karena itu dengan rumusan sistem premi kita bisa lihat APV manfaat yang telah kita punya sama dengan APV premi. Jadi preminya adalah 10 pangkat 7 A25. Nah, begitu juga untuk premi tumpah bersih. Tadi kita tahu bahwa P-nya sama dengan net single premiumnya adalah APV manfaat. Sehingga kita dapatkan P sama dengan 10 pangkat 7 A pangkat 25. Nah, ini sebagai contoh lainnya. Tentukan rumusan premi tahunan bersih dengan prinsip kesetaraan. Tadi kalau kita perhatikan, premi tahunan bersih itu kan manfaatnya ya, berarti kita perhatikan saja manfaat-manfaatnya ini. Membeli asuransi jiwa berjangka 3 tahun. Kematian dibayarkan di akhir tahun kematian, manfaat sebesar 500 jika kematian terjadi di tahun pertama. Nah, ini bervariasi ya B-nya. Ada 600, ada 700 gitu ya, dan untuk uang kematiannya ada 0,02, 0,03 seperti itu. Nah, kita pandang kembali bahwa APV manfaat itu adalah nilai harapan dari Z. Jadi yang kita lihat adalah di 3 tahun itu, misalkan X plus 1, X plus 2, X plus 3 ya. Nah, misalkan diberikan sebesar 500 jika kematian terjadi tahun pertama, jika misalkan meninggal di rentang ini die gitu ya, berarti dia dapat 500. Kalau di rentang setelah X plus 2 maka dia 600. Kalau di sini 700 gitu ya, sini di 700. Nah, berarti kita pandang kan misalkan ketika 500 dengan peluangnya di sini berarti kan meninggal ya, seorang berusia X sampai 1 tahun ya. Nah, terus di sini berarti seseorang itu hidup dulu dari X sampai 1 lalu meninggal di X plus 1 sampai X plus 2. Nah, kalau di sini dia hidup dulu dari P X sampai 2, sininya lagi X plus 2 sampai 1 ya, atau bisa juga kita lihat PX plus 1 QX plus 2. Dan ini terhadap 700, kalau yang ini terhadap 600 ya peluangnya kan ini 500 terhadap ini, jadi bisa kita dapatkan nantinya ya masing-masing. Kalau untuk dijabarkan dahulu bisa, dan kita pandang dia rumusannya tadi sudah kita punya ya, kita dapatkan P karena kita masukkan ke rumus PAPV premi, ternyata dia pembayaran preminya dibayarkannya ternyata serangkaian 3 tahunan ya, karena ada 3 kemungkinan itu, maka kita dapatkan rumusnya adalah berikut. Ya, dan masih banyak lagi bisa kalian perhatikan ya, dibaca satu persatu sudah saya berikan
Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan kepada saya ya, baik melalui Japri atau sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pembelajarannya bisa kalian lihat pada buku Rahman Al-Effendi ataupun pada Bowers ya, untuk pustaka rujukan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.